Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kami dari kelompok 2, kami akan membawakan materi itu menghindari akhlak tercela. Nah, ini ada isrof, tamsir, sama bakil. Nah, perkenalan dulu, nama aku Fairuza. Nama aku Anissa. Dan nama aku Kaisya. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja. Jadi yang pertama ini ada isrof. Nah, pengertian isrof dalam bahasa Arab disebut dengan kata asrofa, yusrifu, isrofan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Secara istilah, melewati batas dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran. Isrof juga dapat berarti menggunakan harta atau sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Nah, tapi isrof ini tidak hanya kayak harta doang atau kayak materi, karena isrof ini dapat berupa perbuatan juga. Misalnya nih, kayak misalnya berdiri terlalu lama, duduk terlalu lama, berjalan terlalu lama, ini juga disebut isrof juga. Jadi, sesuatu yang di luar batas kewajaran. Nah, ini dasar larangan isrof. Coba Mas Zaya baca dalilnya. Ya. Oke, ini artinya adalah, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah yang jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Terus ini ada juga hadis dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya kakeknya radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan israf dan tanpa kesombongan. Nah, israf itu dapat berupa misalnya makan dan minum, itu mengonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Terus ada israf berpakaian, ini memakai dengan model pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat. Misalnya nih, kamu udah pakai kacamata 3, terus topinya 2, terus pakai anting, cincin, gelang, segala macam. Itu kan berlebihan banget ya, dan nggak diperlukan. Semisal pakai aksesoris cukup 1 aja. Terus ada israf dalam menggunakan komunikasi, bisa mengobrol dengan ponsel berlama-lama dan tanpa kepentingan tertentu. Terus ada israf dalam ibadah, bisa melaksanakan sholat lain semalam suntuk sehingga ketiduran tidak melaksanakan sholat subuh. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau tahajud nih, kalian kalau tahajud tuh nggak usah yang berlebih-lebihan banget sampai melalaikan yang wajibnya. Nah, dampak sikapnya ini kalau ada israf itu ketidakseimbangan pada individu ataupun lingkungan. Karena nanti bisa, karena tidak seimbang antara yang kita lakukan, nah harusnya kita lakukan segini tapi kita melebihi batas, itu bisa jadi penyakit. Terus ada kecemburuan sosial, karena kan wah sini tuh terlihat seperti sangat rakus kayak gitu, atau kayak berlebih-lebihan pakaiannya, jadi kayak wah orang kayak iri kayak gitu kan, juga jadi kecemburuan sosial. Terus ada menimbulkan perilaku sama hilangnya kepedulian sosial. Nih, cara menghindari israf, tutorialnya adalah bersahajaan. Jadi nggak usah pakai yang lebih dari yang dibutuhkan, pakai yang normalnya aja, tuh sepadan. Terus ada menjauhi penyebabnya, misalnya nih, kamu pakai yang berlebih-lebihan tuh karena kamu tuh ini lihat tren TikTok mulu, nah itu dijauhin aja. Kamu bertawakal kepada Allah. Nah, silakan tabzir. Ya, jadi ada yang kedua itu ada tabzir. Jadi tabzir itu berasal dari kata badaro yubaridu tamdiro, yang artinya itu menghambur-hamburkan uang. Jadi kalau dalam istilahnya itu kayak tabzir atau boros adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Jadi itu kayak istilahnya kayak orang lapar mata gitu. Nah, ini dasar larangannya. Mita boleh dibaca ayatnya?
Oke. Dan yang artinya itu, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya dengan orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan-setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Itu dari surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Nah, makna dari ayat tadi itu menegaskan bahwa boros itu termasuk hal yang batil, dan segala perbuatan setan itu adalah perbuatan yang batil. Maka ketika kita boros, maka perbuatan kita bisa disamakan dengan perbuatan setan, dan Allah sangat tidak menyukainya. Nah, ini contoh tabzir. Yang pertama adalah memberikan sumbangan untuk kegiatan huru-hara dan kemaksiatan. Misalnya kayak kita punya uang lebih, terus kita kayak mau nyumbang buat klub gitu. Nah, itu kan nggak boleh. Terus yang kedua ada mengonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan. Ini contohnya kayak makan babi, makan kayak hewan-hewan bertaring gitu-gitu. Terus yang ketiga adalah membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. Ini tuh kayak misal kita beli sepatu. Nah, tapi sepatunya itu nggak pernah dipakai. Nah, itu juga termasuk dalam tabzir gitu. Terus yang keempat adalah segala sesuatu pembelanjaan yang tidak memperhitungkan tujuan dan kemanfaatan dan hanya menuruti kesenangan. Itu kayak lapar mata aja lah istilahnya gitu. Nah, ini adalah bahaya tabzir. Nah, orang yang memiliki perilaku tabzir di mata Allah merupakan saudaranya setan. Dan dengan demikian, maka akan sulit membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta sehingga dapat digunakan untuk menyenangkan hatinya sendiri. Jadi kayak itu tuh bukan untuk memenuhi kebutuhannya, tapi cuma buat memenuhi kesenangannya doang. Oke, jadi kita lanjut ke bakhil. Oke, karena tadi kita udah ngebahas tentang bakhil, tentang tabzir. Jadi sekarang kita ngebahas tentang bakhil. Oke, next. Jadi bakhil itu kalau bahasa sehari-harinya kita kenal sebagai kikir. Bakhil itu artinya adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Nah, menurut Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, bakhil itu adalah menahan hartanya sendiri, yaitu menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan. Jadi, seorang yang memiliki uang, makanan, atau minuman yang harusnya dapat diberikan kepada yang membutuhkan, tapi dia nggak mau, maka itu disebut bakhil. Nah, kalian ingat kan kisahnya Qorun, yang dia itu terkenal sombong dan pelit gitu, dan sangat kikir. Jadi dia itu adalah contoh yang tepat untuk bakhil ini. Oke. Dasar larangan bakhil itu ada di surat Al-Imran ayat 180 yang artinya, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Dan juga surat Al-Qasas ayat 81 ini yang menceritakan tentang Qorun. Artinya, maka kami benamkanlah Qorun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya sesuatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Lanjut. Nah, bahaya bakhil yang pertama adalah harta yang ditahan karena kebakilan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat, yang tercantum dalam surat Al-Imran ayat 180. Terus bakhil itu juga mengikuti jejak setan. Jadi orang-orang yang bakhil tuh sebenarnya dia itu tergoda oleh syaitan gitu. Jadi syaitan tuh kayak ngomong ke dia kalau udahlah nggak usah dikasih gitu. Kan nanti kita kalau jadi miskin gimana gitu. Nah, jadi mereka tuh mengira kebakhilan itu dapat menyelamatkannya dari kemiskinan. Terus orang yang bakhil itu juga terhalang masuk surga, rezekinya menjadi sempit dan menimbulkan malapetaka. Lanjut. Nah, cara menghindari bakhil yang pertama itu adalah menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Orang yang menanamkan keyakinan bahwa semuanya itu adalah milik Allah, maka dia tuh akan terbuka gitu hatinya. Jadi dia tuh bakal jadi lebih mendapatkan keleluasan rezeki. Memperbanyak infak dan sedekah itu juga bisa bikin seseorang jadi lebih terbuka juga hatinya gitu. Terus juga memperbanyak rasa syukur serta memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil. Nah, segitu aja dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, apa yang mau ditanyakan? Oke, kita berikan